Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Destriana Devi, NIM 1860205221064, kelas PGMI 3D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar pembelajaran. Langsung saja yang pertama ada hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan pengalaman baru. Itu melibatkan interaksi individu dengan informasi dan lingkungannya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka. Belajar adalah bagian penting dari perkembangan manusia dan merupakan fondasi bagi pertumbuhan intelektual dan pribadi. Selanjutnya ada konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah pemahaman dasar tentang bagaimana orang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman melalui berbagai proses pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana individu menggali pengetahuan, memperoleh informasi, memahami konsep, dan mengintegrasikannya ke dalam pengalaman mereka. Landasan filsafat. Konsep dasar filsafat adalah dasar-dasar pemikiran filosofis yang menjadi pijakan untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan pandangan tentang berbagai aspek kehidupan dan realitas. Ini ada beberapa landasan filsafat yang meliputi: yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua ada humanisme, dan yang terakhir ada pragmatisme. Selanjutnya ada landasan psikologi dan landasan sosiologis. Yang pertama ada landasan psikologi. Konsep landasan psikologis merujuk pada prinsip-prinsip, teori, atau dasar-dasar pemahaman psikologis yang membentuk dasar bagi pemahaman tentang perilaku manusia, proses mental, dan aspek-aspek psikologis lainnya. Beberapa contoh konsep landasan psikologis meliputi teori perkembangan, kognitif, dan sosial. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Konsep landasan sosiologis merujuk pada prinsip-prinsip, teori atau konsep-konsep dasar yang membentuk dasar bagi pemahaman tentang masyarakat, interaksi sosial, dan fenomena sosial lainnya. Beberapa contoh konsep landasan sosiologis meliputi struktur sosial, teori konflik, teori fusionalisme, dan sosialisasi. Selanjutnya kita masuk ke materi persiapan konsep pembelajaran. Yang pertama ada persiapan. Konsep dasar pembelajaran persiapan adalah tentang langkah-langkah yang diambil sebelum proses pembelajaran sebenarnya dimulai. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan efektif. Selanjutnya ada konsep pembelajaran penyampaian. Konsep pembelajaran penyampaian adalah pemahaman tentang bagaimana informasi atau materi pelajaran disampaikan kepada peserta didik dengan cara yang efektif. Ini melibatkan teknik dan strategi yang digunakan oleh pendidik atau fasilitator untuk memastikan pemahaman dan penerimaan yang baik oleh peserta didik. Selanjutnya ada konsep dasar pembelajaran latihan. Konsep dasar pembelajaran latihan merujuk pada pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan praktek, pengulangan, dan latihan intensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan seseorang. Dan yang terakhir ada konsep belajar pembelajaran penampilan hasil. Konsep dasar pembelajaran penampilan hasil adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata atau untuk mencapai hasil konkret yang dapat diukur. Sekian pemaparan materi yang saya bisa paparkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.